Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi sama kita OSIS SMP Istiqomah. Kenalin, nama aku Zahra dan hari ini aku ditemenin sama ketua dan wakil ketua OSIS masa bakti 2021-2022 ada Rianti dan Ashika. Boleh dong disapa teman-temannya? Halo semua. Nah, di podcast ini kita bakalan ngobrol-ngobrol tentang perekrutan pengurus OSIS baru, debat dan pemilu OSIS masa bakti 2022-2023 yang udah kita laksanain kemarin. Nah, aku mau nanya dulu nih ke Rianti. Boleh dong diceritain gimana sih rangkaian untuk perekrutan pengurus OSIS baru? Jadi pas tanggal 3 Januari kemarin kan kita ada PTM 100%. Di PTM itu di PTM hari pertama itu kita ada rapat OSIS. Itu juga merupakan rapat OSIS pertama kita secara offline. Di rapat pertama ini kita itu ngebahas soal pemilu, pembentukan Satgas COVID-19 dan pengalihan podcast ke audiovisual. Tapi di rapat kali ini itu kita lebih terfokus buat ngebahas soal Satgas sama podcast. Jadinya di sisa-sisa waktunya kita baru ngebahas soal pemilu. Itu pun kita cuma ngebahas soal timelinenya, kayak misalnya kapan kita share poster tentang perekrutannya, kapan kita seleksi tahap pertamanya, kapan kita seleksi tahap keduanya, pemilunya kapan, dan lain-lain. Setelah itu keesokan harinya kita ada rapat lagi. Di sini itu kita lebih mendetail lagi ngebahas soal pemilunya. Kayak misalnya yang jadi PJ posternya siapa, yang buat poster, terus seleksi tahap pertamanya itu gimana, seleksi tahap keduanya itu bagaimana, yang wawancaranya itu siapa, di ruangan apa, yang jadi panelisnya itu siapa, terus nanti sepakatnya paslonnya itu ada berapa, mereka kampanyenya bagaimana, dan lain-lain. Lalu lanjut ke hari selanjutnya di rapat yang ketiga. Rapat ketiga ini kita ngebahas soal election day-nya. Di sini kita kayak ngebahas nanti kita diperluin apa-apa aja perlengkapannya pas di hari pemilunya, terus juga MC-nya siapa, isi spanduknya apa, perlu mic berapa, perlu laptop berapa, seperti itu. Di rapat ketiga ini juga merupakan rapat terakhir kita dengan full personil dengan anak kelas 8, karena setelahnya anak kelas 8 juga ada beberapa yang ikut perekrutan juga. Nah, setelah rapat ketiga ini kita ada tuh mulai share poster perekrutan, dan saat itu anak kelas 7 sama anak kelas 8 itu mereka sudah dibolehin, mereka diwajibin buat ngisi kuesioner di Microsoft Teams di kelas utama mereka masing-masing. Nantinya wali kelas mereka bakal nyetorin 5 nama murid yang terbaik berdasarkan jawaban yang mereka isi di kuesioner sebelumnya. Setelah itu kita share poster lagi nih, siapa-siapa aja yang lolos seleksi tahap pertama. Setelah itu kita ada lagi seleksi tahap kedua, yaitu wawancara. Di wawancara ini untuk yang putri yang wawancara itu ada aku, Zahra, Nina, sama Anya. Untuk yang putra yang wawancara itu ada Bagus, Dava Isdihar, Nabil Huga, sama Taki. Di sini setelah kita wawancara, keesokan harinya kita ada rapat lagi, tapi khusus untuk anak kelas 9. Di rapat kali ini kita itu diskusi ini siapa-siapa aja yang cocok buat jadi ketua OSIS sama wakil ketua OSIS, siapa aja yang lolos buat jadi pengurusnya, siapa aja yang harus dieliminasi, seperti itu. Di situ juga kita jelasin tuh alasannya kita milih dia nih karena apa, terus alasannya kita eliminasi mereka itu karena apa, kayak gitu. Setelah itu kita dapatlah nama-namanya, nama-nama pengurus tetapnya dan juga kandidatnya. Jadi keesokan harinya setelah kita dapat nama-namanya, kita mulai deh share poster pengurus tetapnya ke semua kelas di mading sekolah juga. Seperti itu, Zara. Gitu ya. Berarti di rapat itu kalian juga ada ngajuin kandidat-kandidat calon ketua OSIS dan wakil ya? Iya dong.
Boleh dong disebutin kandidat-kandidat yang dicalonin jadi ketua dan wakil ketua OSIS? Jadi untuk kandidatnya itu sebenarnya pas rapat kita udah kita dapat 5 pasangan calon. Tapi kan di rapat sebelumnya kita itu udah sepakat buat 3 pasangan calon aja nih. Jadi 5 pasangan calon ini nama-namanya kita setorin lagi ke kepala sekolah kita, Bu Yunita. Jadi sama Bu Yunita itu direkap lagi nih, Bu Yunita sama Mem Handa itu ngerekap lagi siapa-siapa aja yang 3 pasangan calon ini yang cocok buat jadi pasangan calonnya gitu. Oh, 3 pasangan calonnya itu juga yang kandidat pertama itu ada Zidan Arsya, kandidat kedua ada Inkarana, kandidat ketiga itu Ashika sama Gaizan. Kan Ashika masuk kandidat calon ketos nih ya. Gimana sih perasaannya Ashika bisa jadi salah satu kandidat calon ketua OSIS? Dan apa aja persiapannya Ashika buat debat sama pemilunya? Rasanya senang sih ya, senang bisa diberi kesempatan untuk jadi calon ketos, tapi juga takut sama deg-degan. Terus buat persiapannya, aku sama pasangan aku, Atila, itu ada buat visi, misi, sama program kerja kita bersama. Jadi kan di seleksi sebelumnya itu sifatnya individual. Jadi visi, misi, sama program kerja kita itu sendiri-sendiri. Nah, karena sekarang kita udah jadi pasangan, kita gabungin itu semua. Terus kita juga ada buat poster sama video yang nanti bakal ditayangin di waktu pemilu. Terus kita juga ada searching di internet tentang pertanyaan apa aja sih yang kira-kira bisa keluar di debatnya itu untuk siap-siap gitu, Kak. Gitu ya. Berarti boleh nggak sih diceritain gimana sih rangkaian persiapan sebelum acara debat sama pemilu itu? Jadi untuk rangkaiannya kan waktu itu kita udah ada share poster tentang pengurus tetap sama kandidat paslonnya. Nah, di hari itu juga tepatnya seminggu sebelum pelaksanaan pemilu itu, anak kelas 9 OSIS ini ada rapat lagi. Di rapat kali ini kita itu lebih terfokus buat ngebahas soal rundown acaranya. Terus juga di rapat kali ini kita juga diskusiin untuk penataan di aulanya nanti bagaimana, kayak misalnya kandidatnya itu di mana duduknya, panelisnya di mana posisinya, terus juga siswa-siswanya di mana, penempatan laptop buat ngevote-nya itu di mana, terus juga yang bertugas juga yang jadi satgas buat jaga barisan, murid-murid yang dokumentasi, yang jaga laptop buat ngevote, sama yang jadi operatornya itu siapa-siapa aja. Di situ kita diskusiin di situ. Setelah itu H-1 sebelum pemilu kita ada gladi bersih. Jadi kita nggak ada gladi kotor, kita langsung gladi bersih. Di gladi bersih ini sebenarnya lebih difokuskan untuk MC sama moderatornya. Di H-1 ini juga sebenarnya kita mau mulai nata aulanya gitu. Tapi waktu itu aulanya itu masih dipakai sama anak SD buat ekskul. Jadi mau gak mau kita baru nata aulanya pas kebesokan harinya, pas di hari pemilu itu. Jadi kita mesti datang pagi-pagi gitu. Gitu ya. Ashika, boleh gak sih diceritain gimana sih kemarin itu pas di hari debat sama pemilu menurut Ashika? Jadi waktu itu di hari pemilunya itu, jadi semua murid SMP itu berkumpul di hall. Jadi pertama ada di setel video kampanye yang udah kita buat, terus semua calonnya itu naik ke panggung buat siap-siap debat. Waktu itu tegang banget, kayak takut salah gitu pas jawabnya, kayak gimana kalau jawabannya tuh nggak memuaskan, terus gimana kalau ngomongnya tuh kayak terbelit-belit gitu, banyak banyak jeda-jedanya itu. Waktu itu tegang banget. Gitu ya. Ashika, apa aja sih pertanyaan yang ditanyain pas waktu debat itu? Pertanyaannya kalau dari panelis itu ada
eh, kita bisa nggak sih ngasih waktu untuk kegiatan-kegiatan di OSIS ini. Terus juga ada ditanya tentang gimana kita bisa meyakinkan siswa-siswi di SMPT Istiqomah ini dengan visi misi kita. Sama ada juga ditanya tentang apa itu kepemimpinan Islam, dan masih banyak lagi. Terus ada juga pertanyaan dari calon ke calon yang lainnya. Itu pertanyaannya seputar program kerja masing-masing kandidat. Oh gitu ya. Terus nih kalau misalnya dari sudut pandang Rianti sendiri, gimana sih kemarin tuh acara debat sama pemilu yang udah kita laksanain? Oke, jadi seperti yang udah aku sampaikan sebelumnya, jadi kita itu baru nyiapin tempatnya pas di hari itu di pagi harinya. Jadi kita masih datang pagi-pagi banget buat nyiapin aulanya, kayak gelarin karpet, terus nyusun-nyusun kursinya, mejanya, terus juga nyiapin laptopnya buat nanti pas pemilunya kayak gitu gitu. Terus pas udah selesai ya untungnya sempat gitu, sempat selesai, dan akhirnya pas di jamnya mulai deh itu murid-murid SMP IT itu pada datangan. Mereka langsung pada duduk di tempat di kursi mereka yang masing-masing yang udah ditentuin. Setelah itu kita mulai deh acaranya. Di situ aku lumayan deg-degan sih rasanya, kayak karena itu merupakan acara pertama kita secara offline, dan acara itu langsung besar gitu, langsung acara apa ya, acara penting gitu loh, ngerti kan? Di situ aku ngerasa deg-degan, kayak takut gimana ya, kayak nggak tenang aja gitu perasaannya. Tapi di lain sisi juga aku ngerasa senang karena kan masa jabatan kita udah berakhir nih. Terus juga di lain sisi aku juga ngerasa senang karena ini merupakan acara pertama kita secara offline. Jadi ngelihat murid-murid SMPT Istiqomah sangat antusias, itu jadi kayak ngebalikin mood gitu loh. Nah setelah itu kita ada sesi debat. Di sesi debat itu aku tuh yang bagian pas awal-awal aku ada bagian ngeoperatorin timernya. Di situ aku juga nyimak pertanyaan dari panelis-panelisnya yang menurut aku itu benar-benar luar biasa banget, memutar otak banget gitu ya. Tapi kerennya itu mereka semua kandidat-kandidatnya itu bisa ngejawab dengan baik, dengan tepat. Jadi di situ aku kayak berpikir, mau siapapun itu, mau kandidat 1, 2, 3 yang kepilih, aku nggak ada nyesel sama sekali deh gitu, karena mereka semua beneran udah bagus banget gitu kan. Jadi setelah itu udah selesai debat, kita langsung pemilu, kita langsung ngevote. Nah di bagian pas di sesi ngevote ini itu bener-bener seru banget gitu lah, karena mereka semua itu tim suksesnya masing-masing kandidat itu pada bawa poster, terus kayak mereka kayak adu yel-yel gitu ya, pokoknya seru banget deh. Terus juga akhirnya terpilihlah ketua dan wakil ketua OSIS terpilih untuk masa bakti selanjutnya, yaitu Zidan dan Arsya. Setelah itu kita langsung masuk ke acara yang ketiga, yaitu pelantikan. Nah, di pelantikan ini itu aku kan sebagai ketua OSIS, aku tuh disuruh buat ngasih sambutan. Sejujurnya itu aku tuh udah dari awal, udah dari lama banget nyiapin buat sambutan ini gitu. Udah latihan di depan kaca, wah aku tuh udah ngerasa keren banget nih gitu kan. Tapi pas ya seperti ya orang tahu lah, pasti pas di hari hanya tuh pasti ada aja kayak kendalanya gitu kan. Di hari hanya itu aku udah bisa lah ngomongin sebuah begini itu kan. Terus pas di bagian aku berterima kasih ke seluruh pengurus OSIS masa bakti lama, itu aku kayak emosional sendiri gitu loh. Jadi kayak di tengah-tengah itu aku kayak ngerasa pengen nangis, tapi kan nggak mungkin ya nangis di tengah-tengah kayak gitu ya. Jadinya aku kayak noleh ke teman-teman anak OSIS yang cewek semua di sebelah sana yang jadi operator gitu kan. Aku noleh kayak, aku harus kayak apa ya gitu kan, tapi kan mereka jauh gitu, nggak bisa bantu aku kan. Jadi ya udahlah, terobos aja, aku ngomong segala macam gitu kan, kayak gimana ya,
udah nggak terkontrol gitu lah. Tapi untungnya semua kata yang mau aku sampaikan itu udah tersampaikan semua sih, alhamdulillah. Setelah itu sambutan dari kepala sekolah, terus siapa lagi ya? Ya pokoknya sambutan-sambutan segala macam, langsung kita masuk ke pelantikannya. Di pelantikan ini itu aku ada ngasih selempang. Oh, di pelantikan ini itu mereka semua pengurus OSIS baru sama ketua dan wakil ketua terpilih itu baris di depan para penonton, murid-murid SMPT Istiqomah, guru-guru. Terus mereka itu aku ada ngasih apa ya? Ada masangkan selempang ke Arsya, wakil ketua OSISnya. Di situ kayak aku ngerasa keren banget nih mereka dapat selempang, aku dulu nggak ada gitu kan. Tapi juga ya senang aja gitu, kayak keren aja gitu kan. Kita bisa buat acara sebagus ini gitu. Nah setelah itu mereka mulai deh baca-bacain tuh sumpah janji mereka sebagai selama di OSIS ini nanti. Setelah itu udah deh. Oh iya, di akhirannya juga kita anak OSIS yang kelas 9 juga ada kayak ngasih apa ya, salam Perpisahan. ya, salam perpisahan gitu. Sebenarnya itu nggak ada di rundown acara. Jadi kayak spontan aja gitu, kayak langsung si Nina atau siapa sih, Zahra, Farah gitu kalau nggak salah, atau si Anya, aku lupa juga siapa yang nyusulin. Itu mereka bilang, Rianti nanti kita ada gitu ya, gini ya gitu. Kayak gitu. Terus ya keren juga sih, bisa. Jadi kan itu baru anak-anak OSIS yang kelas yang cewek aja kan yang tahu ya. Yang cowok itu mereka pada kebingungan gitu, nggak tahu. Tiba-tiba kita anak OSIS yang cewek udah pada maju gitu, terus aku panggil mereka, sini gitu kan. Mereka akhirnya maju lah. Kita tuh baru nggak ada briefing sama sekali. Jadi kita tuh di depan orang-orang itu kita baru kayak, nanti kayak gini ya, nanti pas aku bilang begini baru kayak gini ya gitu. Dan ya gimana ya, udah di depan situ kita udah briefing, awal-awalnya udah briefing tapi kok tetap gak kompak gitu. Jadi kita di depan orang-orang itu berulang-ulang kayak gitu, kami OSIS SMPT Istiqomah masa bakti 2021-2022 izin mengundurkan diri, terima kayak apa ya, aku lupa kata-katanya gitu, pokoknya kayak gitu baru kita nunduk gitu. Terus itu berulang berkali-kali kayak apaan sih gitu. Terus tapi aku senang banget sih, benar-benar setelah semua rangkaian itu aku benar-benar ngerasa lega banget gitu. Gitu aja sih Zara. Oke. Aku mau nanya, apa sih harapan Rianti nih buat OSIS masa bakti 2022-2023? Harapan aku tentunya semoga seluruh pengurus OSIS SMP Istiqomah masa bakti 2022-2023 di bawah kepemimpinan Zidan dan Arsya bisa menjadi lebih baik lagi, bisa amanah dengan segala tugasnya. Terus juga semoga semuanya bisa bekerja sama dengan baik sehingga OSIS SMP Istiqomah ini bisa lebih baik lagi, bisa dikenal lagi oleh orang-orang. Dan juga semoga semua program yang sudah kalian rencanakan sebelumnya bisa terlaksana semua. Lalu semoga pengalaman kalian di OSIS ini nanti bisa membuat diri kalian menjadi lebih baik lagi sehingga bisa berguna untuk masa yang akan datang. Kayak gitu aja deh. Kalau Ashika nih, apa nih harapannya buat OSIS masa bakti 2022-2023? Jadi semoga OSIS masa bakti 2022-2023 di bawah pimpinan Zidan dan Arsya bisa amanah dalam mengerjakan tugasnya, lalu bisa mengharumkan nama OSIS dan sekolah SMPT Istiqomah, dan pasti mungkin waktu kalian bekerja mungkin bakal ada hambatan, tapi jangan putus asa, tetap semangat karena kalian pasti bisa. Intinya yang terbaik terus untuk OSIS SMPT Istiqomah. Kak Zara ada nggak harapannya? Harapanku buat OSIS
masa bakti 2022-2023 di bawah pimpinan Zidan dan Arsya. Semoga OSIS-nya, OSIS Istiqomah tuh lebih berkembang, baru dikenal sama masyarakat Balikpapan, baru bisa kerjasamanya baik, baru semoga ngeluarin kayak keseruan-keseruan yang banyak buat semua siswa SMP Istiqomah. Baru ya itu aja sih, semoga selalu sukses ya, sama amanah terus dalam menjalani tugas ini. Sukses terus. Nah, sebelum kita tutup podcast kali ini, aku mau bacain quotes nih dari Warren Bennis. Kepemimpinan adalah kapasitas untuk menerjemahkan visi menjadi kenyataan. Nah, sampai sini aja podcast kita kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah dengerin dan nonton kita dari awal sampai akhir. Aku Zahra. Aku Rianti. Aku Ashika. OSIS nih bos, senggol dong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.